Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan, "Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta, maka engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian yang terkasih, sabda Tuhan Yesus Kristus bagi kita terasa sekali dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Jangankan mengundang, kita berkawan saja dengan orang-orang yang kita kenal, yang kira-kira menyenangkan. Untuk berkawan dengan orang yang membebani hidup kita itu susah. Mengunjungi itu sembayangan ubengan lah. Sembayangan ubengan. Yang miskin kadang tidak diberi kesempatan. Karena apa? Kasihan, nanti tidak mampu nyuguh gitu loh. Demikian juga rombongan pergi atau ziarah atau ziarah sedikit rekreasinya yang banyak, itu sing ora duwe ya ora sida melu ya lah. Meskipun ditawari, udahlah pokoknya gratis gitu itu. Gratis kan bayare, engko ning di tempat rekreasinya teman-temannya belanja, beli-beli, dia malu kalau enggak bisa seperti yang lain. Tetapi justru itulah yang digerakkan, disabdakan oleh Tuhan Yesus kepada orang Farisi. Mudah-mudahan kita semua tidak ada Farisi, orang baik semua, sehingga kita bisa menjalankan sabda Tuhan dengan baik. Bukan soal balas-membalas, tetapi soal keberpihakan. Paling sederhana, kalau kita belok arah di depan sana, ada tukang nyebrangke yang bisanya hanya mengatakan, "Bah!" Kita kayak 1000 wes senyum deh. Gitu. Romo mulai misah kayak 1000 mesti ya senyum tapi. Ya. Tetapi suatu yang menggembirakan bagi dia dan juga bagi kita. Kegembiraan apa? Meskipun yang kita beri boleh dibilang kita tidak kenal dan dia juga tidak mengenal, tetapi ada suatu kegembiraan tersendiri yang dia rasakan meskipun hanya perhatian Rp1.000. Dan kita, saya kira tidak memperhitungkan Rp1.000-nya, tetapi memaknai keikhlasan hati kita untuk berbagi. Oleh karena itu, Bapak Saudara sekalian,
Suatu yang sederhana bisa kita buat, kita lakukan sebagai bentuk bagaimanakah kita mewujudkan sabda Tuhan sebagaimana diserukan oleh Rasul Paulus juga. Hendaklah kalian sempurna dalam sukacita, sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati anggaplah orang lebih utama dari dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingan sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Kita mohon supaya kita dimampukan untuk semakin memperhatikan Yesus yang menampakkan wajahnya di hadapan kita sebagai orang yang membutuhkan perhatian kita pula. Dan dengan cara itu pula kita menampilkan wajah gereja yang penuh kasih kepada sesama. Tuhan menyertai kita kini dan sepanjang masa. Amin.